Nah, selanjutnya untuk video kali ini kita akan membuat halaman ini cetak ke PDF. Nah, untuk itu kalian buka Laravel PDF. Nah, di sini kalian buka yang bagian ini. Lalu untuk ini kalian copy. Jika udah, kalian buka ke terminal. Lalu kalian paste. Nah, ini biasanya untuk yang pertama akan error. Nah, error kayak tadi di waktu kita buat Excel. Nah, di sini kita copy. Bentar. Kita ambil di sini. Ini copy. Kita paste. Nah, lalu kita tambahkan ini. Ini kita copy. Kita taruh di sini. Ini kita kasihkan. Kita paste. Nah, untuk kutipnya ini kita hapus. Nah, ini dihapus. Nah, selanjutnya ini kita enter. Kita tunggu. Nah, ini untuk loadingnya kemungkinan agak lama. Jadi, bentar kita tutup dulu. Nah, ini kan sudah selesai untuk downloadnya. Lalu kita langsung menuju ke VS Code. Nah, VS Code kita menuju ke root. Nah, ini. Nah, di sini kita copy aja dari yang ini, yang user Excel. Kita copy, lalu kita taruh di bawahnya. Nah, ini kita ganti jadi PDF. Ini juga kita ganti. Nah, udah. Nah, kita ke sini user controller di sini kita tambahkan public function PDF. Nah, lalu sini kita tambahkan kurung kurawat. Nah, lalu di sini kita ambil dari ini aja. Kita copy. Kita taruh di sini. Lalu di bawahnya kita buat gelar data sama dengan array. Lalu di sini kita tambahkan user. Benar. Nah, user lalu sama dengan user (2) get. Nah, ini kita beri (2) dulu. Nah, udah. Lalu kita ambil di sininya itu. Ini getnya bukan di sini. Di titik komanya. Nah, lalu di sininya itu kita ambil dari ini. Kita lihat di sini yang PDF ini. Nah,
Ya, yang ini kita copy, kita taruh di sini. Nah, udah. Lalu kita rapikan dulu. Nah, ininya kita ambil dari yang ini. Kita copy. Eh, kita copy, kita taruh di bagian atas. Di sini. Nah, udah nggak merah. Oke. Nah, untuk ininya kita ubah, yaitu jadi admin, user, PDF. Nah, untuk ininya kita ubah juga jadi ini. Nah, untuk yang ini kita ganti jadi PDF. Nah, nah di sini itu kita tambahkan ini untuk tanggal dan jam kita copy, lalu kita tambahkan di sini. Nah, cara aku rapikan dulu. Nah, sekarang di sini udah selesai. Lanjut kita ke bagian user ini. Nah, di sini kita buat file baru. Eh, Gak usah buat sih, kita dari ini aja. Copy dari Excel saja. Kita copy, lalu kita paste. Nah, nah, untuk ini kita rename jadi pdf.let.php. Nah, udah. Lalu kita menuju ke index dulu. Nah, bagian ref-nya ini kita copy dari ini juga. Bentar. Copy, kita masukkan di sini. Untuk Excel-nya kita ubah jadi PDF. Nah, udah. Coba kita lihat di halaman browsernya. Kita menuju ke sini, kita refresh. Nah, kita pencet bagian PDF. Kita buka. Nah, ini udah masuk ke dalam PDF, tapi bentuknya masih seperti ini. Jadi, kita perlu untuk merapikannya, yaitu langsung aja kita ke VS Code lagi ke bagian ini, PDF.php. Nah, di sini untuk bagian ini aku ganti set papernya menjadi A4, lalu landscape. Nah, lanjut aku akan ubah-ubah di sini, yaitu pada bagian PDF. Nah, di sini untuk ininya aku hapus. Nah, lalu di sini aku tambahkan, bentar, aku tambahkan judul.
Di sini H1 yaitu data user. Nah, di dalam H1 ini aku tambahkan alike. Nah, yaitu center. Nah, lalu aku tambahkan lagi ini dulu biar rapi. Nah, lalu di bawahnya aku tambahkan H3 yaitu tanggal. Lalu kita ambil dari yang tadi. Nah, yaitu dolar tanggal. Nah, lalu di bawahnya juga H3. Nah, di sini itu aku dari pukul. Nah, juga sama. Kita ambil dari yang tadi, yaitu dolar jam. Di sini juga sama, kita tambahkan like center. Lalu di sini juga center. Nah, udah. Lalu di dalam tabel ini aku tambahkan width yaitu 100%. Nah, udah. Habis itu aku tambahkan border dengan 1 px. Lalu aku tambahkan style border collapse. 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 Nah, udah aku save. Kita coba lihat di bagian sini tadi yang bagian PDF. Kita refresh. Bentar. Bisa. Ini kita refresh. Kita buka PDF. Nah, dia udah ini, tapi ini kenapa dia ada di sini? Bentar. Aku coba lihat dulu. Nah, ini udah jadi. Cool. Tadi itu kesalahannya ada di sini ini. Nah, aku belum tambahkan persen, ternyata cuma 100 saja. Makanya jadi dia tuh kecil. Nah, ini tuh udah jadi kita di data PDF-nya. Ini dicetak. Ini coba kita lihat. Nah, ini jika mau kita cetak. Nah, ini tuh udah selesai kita untuk membuat file PDF-nya. Nah, di sini kan kita udah buat PDF ini, lanjut. Di sini aku mau close dulu sih. Nah, oke.
Nah, di sini kita akan membuat email untuk ke data tugas ini. Nah, ini kan belum kita buat. Nah, sekarang kita akan buat di sini. Nah, untuk itu kita pergi ke sini, ke terminal. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat yaitu PHP artisan make modal ini sama migrationnya juga. Langsung aja kita enter. Oh, bentar. Kenapa ada error di sini? Bentar. Nah, di sini. Nah, ini kan aku tadi modal. Ternyata itu model, bukan modal. Nah, itu jadi bikin error. Nah, sekarang aku ini udah buat. Lanjut, kita akan ke VS Code. Nah, ini sudah jadi untuk tabel yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat di bagian ini. Kan kita tambahkan dolar table. Nah, itu di dalamnya text, lalu tugas. Nah, kita beri penutup, lalu ini kita copy, kita taruh di sini sama di sini. Nah, untuk ini kita buat teksnya kita ganti that format. Nah, udah. Oh, enggak. Kita pakai that aja. Nah, lalu di sini kita isi dengan tanggal mulai. Nah, lalu di sini aku copy. Nah, lalu di sini ada tanggal mulai, berarti di sini ada tanggal selesai. Nah, lalu ini kita hapus saja. Nah, udah. Lalu untuk menghubungkan tabel ini kepada tabel user, yaitu bentar. Nah, selanjutnya di sini kita buat dolar table lagi. Lalu ini itu aku pakainya for region ID. Dan ID ini. Nah, lalu di dalamnya aku beri nama user underscore ID, lalu ke bawah. Nah, bagian ini yaitu constraint. Nah, ini itu
aku beri users, soalnya kita ambilnya dari tabel users. Nah, lanjut di sini aku tambahin on delete yaitu cascade. Nah, udah langsung di sini satu lagi aku tambahin on update. Nah, ini yaitu cascade juga. Nah, udah. Lalu selanjutnya di sini kita buat satu lagi. Kita copy di nah, kita taruh di bawahnya sini. Kita ganti untuk namanya jadi Benny. Nah, ini juga aku ganti untuk embelnya jadi Benny. Nah, udah lanjut kita ke terminal. Nah, di sini kita akan tuliskan PHP artisan migrate press. Nah, kita enter. Nah, jika udah ini, aku akan tulis lagi PHP artisan DB sip. Nah, kita enter. Nah, udah. Lalu kita menuju ke sini, ke PHP admin, kita refresh. Nah, di sini udah ada tabel tugas. Lalu selanjutnya di sini kita akan lihat dulu apakah tabel yang sudah kita buat itu berelasi atau belum di desainer. Bentar. Nah, ini di bagian ini tugas dan user. Nah, ini dua tabel ini sudah berelasi ya, ini sudah ada garisnya. Nah, di sini sudah ditambahkan 4 data. Nah, langsung kita ke tugas. Nah, di sini kita akan membuat data secara manual. Sini kita tambahkan. Nah, ini. Nah, di sini aku akan beri tugas ke ini Benny. ID-nya 4. Lalu di sini tugasnya aku buat nge-print. Lalu untuk tanggal mulainya di sini aku akan pasang aja. Nah, lanjut untuk ini tanggal selesainya juga. Nah, jika udah kita kirim. Nah, ini udah selesai kita buat. Kalau kita lihat di sini, nah ini sudah ada. Lanjut untuk ini, jika kita klik, nah dia sudah langsung ke Benny. Tanpa kita menulis ulang untuk nama, email, jabatan, dan password. Tapi dia sudah langsung menuju ke ID-nya Benny. Kita gini juga, nah sudah muncul nama Benny-nya sendiri. Nah itu adalah fungsi dari kita menambahkan foreign.
key tadi. Nah, tadi kan si Benny ini kan aku tugaskan. Nah, ini aku kasih satu. Ini tuh agar dia tuh, kan ini ada tugasnya, jadi dia tidak kosong. Nah, udah. Lanjut kita simpan. Nah, kita ke sini, lalu coba kita refresh. Oh, benar. Kita belum login. Min. Nah, kita login. Nah, sudah sukses. Lanjut. eh, kita lihat di sini di data user. Nah, ini untuk Benny, dia sudah berubah, sudah menjadi ini, sudah ditugaskan. Karena tadi dia sudah aku beri tugas yang ada di MySQL tadi. Nah, tadi itu kan kita udah buat yang tadi. Nah, langsung di tugas ini itu kita hapus. Lalu untuk ini tuh aku copy dari sini dari user. Lalu aku di sini itu aku tambahkan ini di tugas controllernya. Lalu di ini indeks PHP itu tadi aku mengubah di sini. Ini email yang tadinya email aku ganti tugas. Ini aku kasih tanggal mulai, tanggal selesai. Lalu aku kasih ini. Nah, ini hasilnya ini sudah muncul yaitu yang aku kasih tugas di PHP MyAdmin tadi. Nah, ini udah sesuai dengan yang tadi kita buat. Nah, di sini aku akan menambahkan span di dalam sini. Ini mau aku ubah jadi gini dulu. Nah, langsung di sini span. Nah, lalu di dalamnya aku kasih kelas yaitu bj e. Nah, lanjut bj info. Nah, langsung ininya itu aku masukkan ke dalam sini. Nah, ini kita hapus dulu ya rapi. Nah, lanjut ini aku copy aja. Lalu aku taruh di sini. Nah, untuk mulainya ini aku ganti jadi selesai. Nah, udah. Nah, selanjutnya di dalam PV ini kita tambahkan kelas. Nah, untuk kelasnya itu kita pakai text send. Nah, udah kita save. Coba kita lihat hasilnya di sini. Eh, kita refresh. Nah, ini udah ke tengah dan ininya juga udah berubah ada warnanya. Selanjutnya kita akan mengubah ini biar ada namanya. Nah, untuk di bagian nama ini kita tambahkan user. Oke, benar. Nah, kini kita tambahkan user. Lalu kita ke bagian tugas ini. Nah, di sini untuk ini kita tambahkan width. Nah, lalu di dalamnya itu user. Nah, ini kita kasih panah. Nah, kita save.
Lalu kita coba di sini, kita refresh. Nah, ini tuh masih error emang, soalnya kita belum menambahkan eh, relasinya. Jadi kita akan menambahkan relasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menuju ke sini model user, lalu kita tambahkan function di bagian sini. Nah, ini kita enter dulu. Nah, di sini kita tambahkan, bentar aku gang. Nah, sini aku tambahkan public, lalu function, lalu tugas. Nah, di sini aku kasih kurung kurawal. Ini terlalu ke sini, aku mau arahin ke sini dulu. Nah, ini juga. Ini gangnya juga terlalu banyak. Nah, indah. Nah, di dalam sini aku akan tambahin return. Bentar. Nah, selanjutnya $is, lalu has one. Lalu di dalamnya ada nggak pakai. Ya, ada tugas titik dua kelas. Nah, kita kasih titik dua. Nah, selanjutnya ini kita copy, lalu kita ke tabel ini tugas, kita copy kita paste di sini. Nah, tapi untuk tugasnya ini kita ganti jadi user. Nah, lalu untuk ininya juga kita ganti jadi belongs to. Nah, ini juga kita ganti jadi user. Nah, jadi itu gini, user itu satu datanya dimiliki oleh tugas. Nah, di tugas itu setiap datanya dimiliki oleh satu user. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Lalu kita refresh. Nah, ini sudah muncul Benny. Coba kita lihat di sini PHP adminnya. Yang kita tugaskan tadi, yang benar si Benny. Nah, sekarang coba kita akan membuat satu lagi, yaitu di sini di tugas. Kita tambahkan secara manual lagi. Nah, di sini kita akan buat, di sini aku akan ini Ana. Nah, untuk tugasnya aku suruh rapat. Untuk tanggalnya kita ngasal dulu aja. Nih, nah, lalu udah kita kirim. Nah, udah. Kalau kita lihat di sini, nah ini sudah ada 2 data. Lalu kita coba ke sini, kita refresh. Nah, ini udah muncul datanya untuk di data tugas.
Berarti ini tuh udah benar kita buatnya. Nah, ini kita udah selesai untuk membuat list di data tugas.